Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kawan-kawan semua, kita bisa berjumpa lagi pada materi ini, yaitu tarikh tasyri' atau sejarah pembentukan Islam atau sejarah legislasi dari hukum Islam. Kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu eh, sebelumnya kita mempelajari tarikh tasyri'nya sendiri secara umum, asas-asas bagaimana hukum Islam itu sama dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang pada materi kali ini kita masuk ke inti inti dari tarikh tasyri'. Inti dari sejarah atau kebanyakan sejarah yang sifatnya ilmu pengetahuan, dia akan selalu membagi dalam bentuk periodisasi, mengklasifikasikan sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, itu berdasarkan ciri-ciri, berdasarkan apa namanya ya, kekhasan dan karakteristik itu dari masing-masing periode. Nah, sama pembentukan hukum Islam itu nanti juga akan dibuat secara periodik. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa secara periodik ini bermakna eh, subjektif. Artinya tiap orang kan berbeda. Tiap ilmuwan mempunyai eh, pandangan yang berbeda atas periodisasi tersebut. Nah, maka yang kita akan pelajari adalah dari bukunya Rasyad Hasan Khalil, kita akan menemukan 4 periode di dalam proses pembentukan hukum Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang, hingga pada tahun ini 1445 Hijriah. Nah, apa saja periodenya? Ini kita dapati ada 4. Sekali lagi ini adalah pencirian berdasarkan karakteristik. Maka misal 200 selama 200 tahun itu dilihat karakternya sama, maka itu dikelompokkan jadi satu. Selama 600 tahun sama dijadikan jadi satu. Oh, ada yang 200 ada 600 iya, karena ini berdasarkan ciri-ciri, bukan berdasarkan per 50 tahun, per 100 tahun tidak. Nah, di legislasi hukum Islam kita akan menemukan 4 periode ini. Daurul Nash'ah wa Ta'sis, kelahiran dan pembentukan, Daurul Bina wal Kamal. Kemudian menurut Rasyad Hasan Khalil ini Daurul Jumud wa Taklid. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya itu bukan jumud dan taklid ya. Kemudian Daurun Nahdoh wal Yaqzoh, fase kebangkitan dan kesadaran. Dan kita akan jelaskan satu persatu secara umum sebelum nanti masuk ke tiap periode. Jadi pertama, itu adalah fase kelahiran dan pembentukan. Ini sepanjang hidup Rasulullah selama 23 tahun mendapatkan wahyu. Nah, fase ini bisa kita sebut sebagai fase pondasi. Oke, fase ini adalah fase pondasi. Kenapa ya? Karena memang disitulah eh pondasi utama wahyu diturunkan, kemudian menjadi rujukan utama dari seluruh syariat Islam yang kita jalankan hingga hari ini. Nah, kemudian datanglah nanti fase kedua, fase selanjutnya, yaitu adalah fase pembangunan dan penyempurnaan. Pembangunan dan penyempurnaan ini adalah fase setelah Nabi Muhammad. Dan ini cukup panjang ya, sampai abad keempat Hijriah itu berarti selama 400 tahun. Berarti dari siapa saja? Dari zaman sahabat sampai dari zaman khalifah, khilafah, khulafah ar-rasyidin. Kemudian kira-kira sampai dinasti Umayyah ke Abbasiyah. Sampai 4 Hijriah. Jadi cukup lama. Nah, kenapa ini disebut pembangunan dan penyempurnaan? Saya akan membuat analogi dari rumah sakit. Ya. Jadi, eh, periodisasi hukum Islam itu dibangunkan mulai dari pondasi yang ini ya. Maka pada masa Nabi Muhammad dibuatlah pondasi-pondasi yang kuat, kuat sekali, yang itu bisa bertahan sampai hari kiamat pondasinya. Tetapi itu kan pondasi, belum bangunan. Kita bicara rumah sakit, kalau kita melakukan analogi rumah sakit,
Kalau orang punya penyakit masuk ke rumah sakit yang hanya pondasinya saja kan nggak mungkin. Itu bangunan rumah sakit. Nah, bangunan rumah sakit itu dibangun pada fase ini, pembangunan dan penyempurnaan. Menariknya, ini bukan hanya fase pembangunan. Tidak hanya jadi sebuah rumah sakit yang megah, enggak. Ternyata rumah sakitnya bukan hanya megah, tapi luar biasa sempurna, luar biasa besar. Jadi bayangkan pondasinya sudah lengkap. Kalau apa namanya termasuk pondasi itu bisa mungkin dibilang lahan juga ya karena kebutuhan lahan. Tetapi intinya adalah ketika membangun rumah sakitnya itu betul-betul besar sekali, sangat amat besar. Menampung pasien apa saja. Nah, pasien ini maknanya berarti kasus-kasus fikih, hukum-hukum fikih, fenomena-fenomena. Jadi pada masa ini rumah sakit ini sudah sangat besar. Pada 400 tahun itu. Sehingga muncullah fase ketiga yang disebut fase kejumutan ini. Sebetulnya bukan fase jumut. Fase pertama pondasi jadi, fase kedua rumah sakit begitu besar jadi. Fase ketiga, bayangkan kita bekerja di sebuah rumah sakit, gitu ya. Kemudian predesesor kita, pendahulu kita, itu sudah membuat rumah sakitnya besar. Saya sebagai direktur rumah sakit nggak perlu membesarkan karena sudah sangat besar. Saking besarnya, penyakit yang muncul, penyakit itu berarti dalam tanda kutip sekali lagi hukum fikih ya, fenomena peristiwa yang membutuhkan hukum fikih dalam tanda kutip ya, penyakit. Penyakit-penyakit yang muncul di abad keempat dan 12 itu ketemu obatnya di sini. Jadi dokternya sudah lengkap, spesialisnya. Rumah sakitnya, bednya sudah lebih dari cukup. Obatnya sudah lengkap, infrastrukturnya sudah lengkap. Sehingga apa yang dilakukan oleh ulama pada fase ini? Ya, mereka penyakit apapun tinggal merujuk ke rumah sakit sini, ya kan? Jadi kalau ibarat fikih, apa itu namanya? Hazanah literatur, hazanah literaturnya itu sudah lengkap di abad 4 Hijriah ini. Hingga ulama yang datang setelahnya, penyakit apapun, problem fikih apapun sudah ada di buku para pendahulu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan orang mengatakan ini fase jumud. Ini orang fase ulama nggak mikir, bukan nggak mikir. Tetapi memang sekali lagi sudah lengkap pada periode sebelumnya. Nah, kemudian datanglah fase kebangkitan. Kalau kita perhatikan, sebetulnya fase kebangkitan dan kesadaran ini itu pada revolusi industri, pada masa revolusi industri. Di revolusi industri itu kan, eh mulainya tahun 1600 gitu. 1000, ya. Intinya gara-gara revolusi industri ada percepatan akselerasi yang itu membuat fenomena-fenomena baru terjadinya itu sangat cepat dan itu sangat berbeda dengan konteks klasik. Kita kasih contoh transaksi secara digital. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu itu transaksi harus di sebuah majelis. Nah sekarang majelisnya kalau digital bagaimana? Maka itulah yang kemudian membuat rumah sakit yang dulu ini tidak cukup, tidak muat, perlu dibangun kembali, dibesarkan kembali. Contoh-contoh sekarang kan macam-macam sekali ya problematika fikih. Sholat safar misalkan. Sholat dulu itu orang yang berpergian tiap hari mungkin tidak ada, tapi sekarang gara-gara ada mobil itu sopir bis itu bisa berpergian tiap hari, tiap saat, tiap jam. Atau sopir pesawat, pilot. Puasanya gimana? Tiap jam pergi, pindah-pindah negara, dan macam-macam. Nah, itulah yang kemudian akselerasi fenomena yang kemudian membutuhkan jawaban fikih sehingga dan akselerasinya sangat amat cepat sehingga butuh bangkitan dan kesadaran. Ya ibarat rumah sakit ya rumah sakit kan diperluas gitu aja. Kalau dulu pada fase kejumutan itu yang dilakukan hanya mengecat ulang rumah sakit biasa, operasional biasa. Ini ibaratnya mengecat ulang rumah sakit,
mengganti bed karena rusak, perbaikan alat, itu biasa. Tapi tidak ada hal yang signifikan ya, teman mereka tetap melakukan sesuatu yang bekerja, gitu ya. Jadi tetap ada hukum-hukum fikih yang diselesaikan, tetapi tidak kemudian sangat krusial gitu. Jadi intinya hanya memperkuat rumah sakit, mempertahankan rumah sakit ini menjadi tetap bagus. Gitu. Nah, 4 fase ini akan kita pelajari dan pada hari ini spesifik atau pada pertemuan ini kita spesifik akan membahas pada masa fase pertama, fase kelahiran ini, fase kelahiran dan pembentukan. Baik, sebelum masuk ke sana, kita harus memahami dulu kenapa ini disebut masa fase pendirian. Ada beberapa hal penting. Satu, sumber utama fikih itu sudah sempurna pada masa ini, sudah tidak ada lagi yang baru kan. Sumber utama kita Al-Quran dan Sunnah. Clear bahwasanya itu sudah selesai pada masa Rasul. Itu menjadi sumber utama. Nah, ini disebut fondasi tadi saya bilang kan. Dan seluruh syariat yang datang setelah fase ini tentu merujuknya kepada manhajnya Nabi Muhammad. Apa manhajnya? Manhajnya adalah ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Itu kan Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'adz. Tanyanya, wahai Mu'adz, kamu kan diutus ke Yaman. Nanti bagaimana kamu membuat sebuah hukum? Karena pasti masyarakat di sana akan bertanya kepadamu tentang Islam dan tentang berbagai hukum. Jawab oleh Mu'adz. Saya akan menghukum dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Oh bagus, kata Nabi Muhammad. Tapi ditanya lagi, bentar Mu'adz, kalau nggak ada di kitabullah gimana? Karena nggak semuanya ada. Nggak, pada waktu itu tidak semuanya lengkap. Dan Rasul juga secara implisit menyatakan tidak semuanya akan bisa ketemu di dalam Al-Quran. Jawab oleh Mu'adz. Ya kalau memang nggak ada, saya pakai hadis, pakai perkataanmu, ya Rasul, perkataan, perbuatan, atau persetujuanmu. Oh ya bagus, kata Nabi Muhammad. Tapi ditanya lagi ternyata. Ini Mu'adz, nggak semuanya itu ada di Quran, nggak semuanya ada di hadis. Kalau kamu nggak menemukan di keduanya, bagaimana? Maka dijawab oleh Mu'adz, oh ya sudah, kalau gitu saya akan melakukan ijtihad, rationing, legal rationing gitu ya. Pengolahan dalil dengan saya sendiri, dengan apa namanya, usaha saya sendiri, dengan rasional saya sendiri, dengan logika saya, ijtihad. Nah, itu menjadi sebuah metode manhaj yang dilakukan oleh para ulama selanjutnya, ya kan? Bahwa kemudian melakukan ijtihad atau berbagai fenomena tidak semuanya itu ditemukan detail di dalam Quran dan Sunnah. Maka selanjutnya dikembalikan pada ijtihad gitu. Ya, semuanya merujuk ke sana. Nabi Muhammad sendiri yang menyontohkan pada waktu mengirim. Kemudian masalah-masalah setelah Nabi Muhammad wafat, masalah fikih itu tidak ada yang baru, hanya fenomenanya saja yang baru, masalahnya tidak baru. Misal puasa, puasa ya. Dulu itu kan tidak ada eh, infus, tidak ada vaksin. Tetapi itu hanya perkara fenomena karena intinya pondasinya sudah diajarkan oleh Rasul bahwasanya puasa itu al-imsak an muftirati shaum atau muftirat shaum min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, segala yang membatalkan puasa itu didetailkan oleh ulama yang pada fase kedua tadi bahwasanya ya tidak masuk ke maidah, tidak eh, perut gitu lah ya, memperkuat badan gitu. Jadi kejadian-kejadiannya sama, sorry, masalah-masalah intinya itu sama, tapi kejadiannya itu saja yang berbeda. Gitu, maka memang tidak ada syariat yang baru yang signifikan, semuanya merujuk pada zaman Rasul. Nah, agar kita bisa memahami bagaimana hukum itu dibangun oleh Rasul, karena kan kita berbicara sejarah legislasi ya, sejarah pembentukan hukum.
Maka untuk memahami bagaimana Rasul membentuk hukum, kita harus memahami dulu kondisi pra-hukum itu dicanangkan oleh Rasul. Maka ada beberapa kondisi dari bangsa Arab yang perlu kita pahami dari aspek sosial, religiositas, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan membahas dari aspek sosial. Jadi pada aspek sosial, kita akan temukan bahwasanya Nabi Muhammad Jazirah Arab, masyarakat Arab itu ummi. Ummi itu maksudnya non literate, kurang literasi, tidak literasi, gitu ya, ummi. Jadi bukan 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 letterlek tidak bisa membaca, enggak juga. Tapi soalnya Nabi Muhammad memang dikatakan ummi dalam arti yang tidak membaca. Tapi bangsa ummi ini sebagian mau tidak bisa membaca ya, tapi sebagian lagi malah non literate. Kenapa kita katakan hanya sebagian? Karena jelas kok mereka itu pintar syair. Syair itu nulis. Nulis itu otomatis eh, terbaca juga gitu ya. Nah, maka dari itu mereka itu ummi, kemudian untuk keilmuannya hanya ada mereka hanya mahir ilmu lisan syair, periwayatan tokoh bin siapa itu mereka biografi pinter ya karena mereka memang masalah hafalan luar biasa. Kemudian ilmu nujum, falak. Nah, itu mereka mereka memang sangat ahli. Tapi di luar itu masih kurang. Kemudian kita perlu melihat juga aspek religiositas. Kenapa ini perlu dilihat? Karena hukum yang berada di masyarakat itu dipengaruhi banyak faktor. Kita kan mempelajari hukum pra-nabi untuk melihat bagaimana proses legislasi Nabi Muhammad. Nah, eh, hukum tadi dipengaruhi banyak faktor, termasuk agama. Misalnya di Indonesia, dan ini agama dan sosial. Di Indonesia, karena masyarakatnya mayoritas adalah Islam, yang kemudian menganjurkan saling memaafkan setelah Lebaran, setelah Ramadan, maka kemudian muncullah itu budaya sungkeman dan itu memunculkan berbagai hukum yang tidak tertulis di masyarakat kita. Nah, ini menjadi suatu hal sendiri. Maka memang agama itu akan menimbulkan macam-macam hukum, kepercayaan gitu ya. Kepercayaan animisme misalkan, itu akan membuat eh, prosesi pernikahan kita di Jawa, saya kurang tahu itu di yang lain ya, itu ada prosesi-prosesi khusus karena ada kepercayaan animisme. Misalkan harus siraman atau apa untuk tolak balaknya. Nah, itu kan kepercayaan kita terhadap mistisisme ya. Gitu. Nah, karena kepercayaan itulah kemudian membuat hukum pernikahan yang tidak tertulis di masyarakat pada waktu itu. Jadi memang kepercayaan religiositas itu mempengaruhi. Nah, bagaimana kondisi bangsa Arab pada waktu itu? Ternyata agamanya macam-macam. Agamanya macam-macam. Bahkan termasuk ada agama apa namanya yang menyembah paganisme, pagan. Pagan itu menyembah yang sesuatu yang berwujud gitu ya. Nah, ada yang penyembah Majusi, penyembah api. Ya, ini masyhur sekali kalau yang penyembah api Majusi ini karena apinya tidak pernah padam. Tetapi ketika Nabi Muhammad lahir, apinya langsung padam itu. Itu diriwayatkan di banyak riwayat apinya orang-orang Majusi itu ada. Jadi gitu, dan itu akan menimbulkan hukum yang berbeda. Dari sini bisa kita lihat juga bahwa ya berarti berarti bangsa Arab itu sulit sekali hukumnya itu sangat parsial dan lokal, beda-beda. Kemudian di aspek ekonomi kita bisa lihat penduduk Mekah itu banyak yang kaya karena mereka banyak yang berdagang. Kemudian di penduduk Madinah itu tani, cocok tanam. Banyaknya adalah yang bercocok tanam. Nah, eh, ini juga akan menimbulkan hukum. Artinya di sebelah sini ada kompleksitas transaksi yang di Mekah. Kompleksitas transaksi itu membuat orang menimbulkan hukum-hukum perjanjian, ya kan? Antar satu sama lain. Kalau di petani maka tidak akan muncul. Nah, itu aspek ekonominya. Kemudian pada aspek politik, mereka itu nggak kenal sistem negara, tidak kenal sistem perundang-undangan, tidak kenal.
Mereka itu tahunya kabilah. Jadi tidak ada satu negara yang besar, tidak ada, hanya kabilah aja, per suku-suku saja. Nah, setiap kabilah punya pemimpin dan tidak ada kekuatan yang menyatukan antar kabilah tersebut. Mereka pride-nya masing-masing, ego masing-masing, kebanggaan diri masing-masing. Susah untuk disatukan. Nah, eh dan ditambah lagi mereka ummi ya, maka masyarakat Arab itu tidak bisa membuat peraturan yang sifatnya itu global, akhirnya ya hanya lokal. Lokal antar kabilah. Nah, kabilah satu pasti berbeda dengan kabilah yang lain, nggak mau lah sama malu. Jadi susah. Nah, aturan pada masyarakat Arab pada waktu itu sifatnya kebanyakan adalah lokal. Gila. Bagaimana kondisi hubungan keluarga? Apakah mempengaruhi juga? Sangat. Contoh, pada masa pra-Islam, eh, nikah itu berapapun silahkan. Bahkan pada masa awal Islam nikah banyak tidak masalah. Kemudian talak, cerai itu berapa kali pun nggak masalah. Maksudnya gini, nikah dengan seseorang kemudian dicerai, rujuk lagi, dicerai, rujuk, cerai, rujuk gitu terus, pagi cerai, sore rujuk lagi, pagi cerai lagi, sore rujuk lagi. Itu nggak masalah. Kalau di Islam kan dibatasi 3 kali, lebih dari 3 kali maka harus apa namanya menikah dengan orang lain, kemudian menikah ulang dengan suami yang pertama. Gitu. Jadi panjang, kalau Islam nggak bisa, harus 3. Kalau mau setelah 3 balik lagi ada proses yang poligami tanpa batas, talak tanpa batas, sistem waris tidak adil dan seterusnya. Jadi banyak kondisi bangsa Arab ini akhirnya mempengaruhi lah hukum keluarga yang ada di sana. Ada adopsi boleh, yang penting dia kuat diadopsi untuk apa? Untuk keperluan perang, gitu dan banyak hal. Eh, Tadi di aspek ekonomi sudah dibahas, sekarang kita terspesifik di aspek bisnis ya, tijarohnya, bukan ekonominya. Di aspek bisnis, apakah jual beli tidak ada? Ada. Sewa menyewa ada. Tapi masalahnya yang mereka lakukan itu sesuatu yang banyak doror dan jahalah. Misal bai'ul hasoh ya, misal bai'ul hasoh. Itu kan jual beli dengan cara melempar batu. Kalau batunya, misal saya mau beli tanah. Oke, tidak dikasih tanah, dikasihnya batu. Seberapa jauh kamu melempar, maka ya itu nanti yang kamu dapatkan tanahnya. Itu kan sangat horor ya, bisa lemparnya bisa kencang, lemparnya bisa pelan. Nah, kemudian ada bisnis-bisnis lain, riba. Riba jahiliyah ini apa namanya sangat disukai sekali, gemari oleh masyarakat Arab. Kemudian di aspek kriminalitas ada hukum kisos. Ini tidak berlaku adil, ya. Yang intinya dari seluruh yang di atas, kondisi bangsa Arab itu dapat disimpulkan bahwa undang-undang atau aturan yang dimiliki tidak cukup untuk melindungi atau mengayomi mereka karena satu lokal, dia parsial lokal. Yang kedua adalah belum terlalu adil. Bisa kita lihat di misal di waris hukum hubungan keluarga. Jadi banyak yang tidak adil. Nah, bagaimana kemudian Nabi Muhammad? Maka inilah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tahapan tasyri', tahapan pembentukan hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bertahap. Oke, sumbernya dulu deh. Sumbernya apa? Ketika Nabi membuat hukum, sumbernya tidak kebiasaan masyarakat Arab, tidak. Sumbernya adalah Al-Quran, wahyu, yaitu secara makna dan lafal dari Allah, dan ada hadis yang secara makna dari Allah tapi lafalnya tidak. Hmm. Maka ada 2 periode legislasi. Nah, ini namanya legislasi secara bertahap, pembentukan hukum secara bertahap. Nah, yang pertama itu periode legislasi di Mekah itu fokusnya ke akidah dan akhlak. Oke, baru ketika di Madinah tentang hukum, perintah dan larangan hukum tentang hukum fikih. Jadi ini juga mengajari kita bahwasanya misal kita itu
berasal dari sebuah lingkungan, dari dekat pasar. Kemudian kita melihat pasar itu banyak transaksi yang salah. Kita nggak bisa langsung datang kemudian, Pak, salah, bubar, nggak bisa. Legislasi pembentukan hukum, penyadar itu termasuk penyadaran hukum ke masyarakat. Maka yang bisa dilakukan oleh ke penjual-penjual pasar yang kalian misalkan tidak pas, datang dulu, diajak ngobrol, diajari senyum, diajari bahwasanya eh, agar dagangannya laku itu harus senyum, berakhlak mulia lah. Bahwasanya kalau berdagang itu kalau misalkan kita jujur, maka konsumen senang, kalau konsumen senang maka hasil jualan nambah gitu. Jadi diajari hal-hal yang seperti itu dulu. Baru kemudian kita sampaikan, ah ini salah, cara jual seperti ini salah. Nah, itu mengikuti Nabi Muhammad sebetulnya pada dua periode legislasi ini. Kita memang sekali lagi tidak bisa langsung ke masyarakat itu, langsung ini salah nih, tidak salah enggak. Kita mulai dulu dari akidah. Pak, kita ini alhamdulillah bersyukur pada Allah diberi nikmat, masih bisa sehat, masih bisa rezeki dan seterusnya. Jadi bertahap agar mereka siap. Gitu. Nah, termasuk contoh bertahap ini di Indonesia itu ada yang namanya, saya kasih contoh dan ini sekali lagi memang memang harus seperti itu ya, itu idealnya. Di Indonesia itu ada undang-undang jaminan produk halal JPH. Undang-undang ini tahun 2014, tapi baru dilakukan itu di 2019. Jadi diketok palu 2014, mulai berlaku 2019. Kenapa? Karena perlu persiapan, awareness dibangun, kemudian infrastruktur dibangun. Ya, ini kan termasuk syariat yang bertahap, ya legislasi yang bertahap, sama kayak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad 2019. 2019 pun itu 2024 baru targetnya Indonesia menjadi pusat halal setelah 5 tahun. UMKM-nya tersertifikasi halal mayoritasnya itu setelah 5 tahun, tidak langsung. Gitu. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya tasfiyah itu bertahap. Sama dengan undang-undang perbankan syariah. Undang-undang perbankan syariah itu meminta tidak boleh ada bank yang setengah-setengah, setengah konven, setengah syariah. Kalau mau syariah syariah full, kalau mau konven konven full. Jadi ada istilahnya kalau kita pelajari bersama di istilah unit usaha syariah. Nah, unit usaha syariah ini sudah diminta agar konversi dari unit usaha syariah menjadi full-fledged bank syariah. Tapi kan bertahap, undang-undangnya kapan, dilakukan kapan. Jadi tidak langsung, sama di mana-mana. Karena perlu membangun kesadaran, perlu membangun infrastruktur, gitu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Turunnya Al-Quran secara berangsur. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur? Simpel sebetulnya ini pakai logika manusia biasa aja bisa. Bayangkan ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu seluruh peraturan yang berlaku sekarang di Indonesia per hari ini ya kan banyak sekali loh kalian kita bisa mengecek ke arsip peraturan negara itu sangat amat banyak sekali. Kemudian peraturan itu, undang-undang itu diberlakukan itu juga ketika deklarasi kemerdekaan. Apa mungkin? Wah, jelas nggak mungkin. Kita nggak akan kuat. Soekarno bisa mundur itu bisa bilang nggak jadi merdeka lah. Masyarakat diajak merdeka nggak mau katanya nanti langsung diterapkan banyak sekali peraturan. Jadi nggak bisa. Kalau itu dipaksakan, itu masyarakat tidak akan pernah mendengar. Dan itu ibaratnya masih sama juga dengan misalkan kita di suatu kelompok organisasi. Suatu kelompok organisasi, terus organisasi itu atau di suatu kampus lah, suatu kampus.
Kemudian kampus itu mengeluarkan 8 pengumuman pada satu hari. Itu kira-kira tidak akan teringat pengumuman itu dan tidak akan terserap, termaknai oleh mahasiswa. Paling yang keinget satu dua. Karena langsung mengeluarkan 8 pengumuman sehari. Lain kalau 3 pengumuman dalam seminggu. 8 pengumuman dalam seminggu saja pasti nggak semuanya itu bisa diingat. Karena masih hitungannya masih sangat banyak. 3 pengumuman seminggu masih oke. Nah, karena itulah perlu diturunkan pengumuman itu dalam tanda kutip, ya kan? Dan undang-undang itu dalam tanda kutip secara bertahap. Tanda kutipnya ini berarti Al-Quran. Al-Quran perlu diturunkan bertahap. Kenapa? Biar siap menghafalkan. Biar siap mengamalkan hukum. Makanya di sini disebutkan banyak mengokohkan hati Rasul. Waktu itu baru mendapatkan wahyu, ya kan? Belum siap. Kalau ada Soekarno siap merdeka. Nabi Muhammad tiba-tiba dapat wahyu. Itu perlu kesiapan. Kemudian memudahkan untuk menghafal, baik bagi Rasul maupun para sahabat. Memudahkan proses regulasi, ya kan? Sama kayak di Indonesia, regulasinya dilakukan secara bertahap, untuk mudah saja. Kemudian nanti merealisasikan tujuan nasakh dan ini nanti akan kita jelaskan. Kemudian mudah diamalkan karena berangsur, tidak memberatkan. Jadi itu bagian dari rahmat Allah. Maka ini sekali lagi bagian ini pakai logika manusia aja udah bisa. Dengan analogi 17 Agustus 45 tadi diturunkan langsung semua. Baik, bagaimana pencariatan di masa Rasul? Jadi pencariatan di masa Rasul itu terdiri ada beberapa model, ada dua model paling tidak. Yang pertama itu kalau ada kejadian, fenomena, peristiwa, kemudian ditanyakan oleh para sahabat. Yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil kalalah, yas'alunaka 'an apa namanya? Ahillah. Ya, jadi banyak sekali pertanyaannya, banyak sekali. Dan itu dijawab bisa di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an. Kalau sekali fenomena, jadi ada fenomena kemudian direspon, sifatnya responsif. Nah, dan ada satu lagi yaitu adalah Rasul langsung memberi contoh atas suatu perbuatan. Contohnya khudzu anni manasikakum shollu kama raaitumuni sholli. Nah, itu kan Nabi Muhammad memberi contoh. Baik, eh, kita akan melanjutkan terkait bahwasanya bagaimana legislasi pada zaman Nabi Muhammad jawabnya adalah secara gradual. Nah, secara gradual, bertahap, sedikit demi sedikit menyesuaikan kondisi masyarakat pada waktu itu. Namanya fondasi, nggak bisa langsung banyak juga, ya kan? Jadi bagaimana gradualisasi syariatnya? Sudah saya sampaikan tadi bahwasanya ini akidah dan akhlak dulu disempurnakan, sudah betul-betul percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, maka berarti dia siap jelaskan konsekuensi kepercayaannya. Nah, kalau percaya aja tidak, ngapain dia harus ikut konsekuensi? Saya tidak percaya misalkan kampus UMS itu apa namanya besar, misal ya. Maka konsekuensinya saya nggak perlu menyekolahkan anak di UMS. Nah, maka harus percaya dulu UMS itu bagus dan besar, baru kita mau menyekolahkan anak di UMS. Kemudian setelah akidah dan akhlak, ada hukum amaliyah. Ya, perbuatan-perbuatan larangan, perintah untuk para mukallaf. Oke. Nah, jadi secara gradual dalam makronya. Dalam mikronya, itu pun secara gradual. Contoh, gradualisasi pada hukum sholat. Apakah hukum sholat itu langsung wajib? Tidak juga. Jadi bertahap ketika itu sudah Nabi Muhammad sudah diwajibkan, tetapi tidak secara 5 waktu atau untuk seluruh Ramadan. Tidak. Jadi ini spesifik. Jadi ada waktu itu sholat sebelum Isra Mi'raj. Fase pertama. Fase kedua baru Nabi Muhammad diminta untuk melakukan Isra Mi'raj, bertemu Allah, kemudian diwajibkan sholat. Nah, menariknya, ini tidak bagian dari gradualisasi hukum sholat ya. Menariknya itu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, jumlah
sholat, bukan jumlah rokaat ya. Kalau kita sekarang sholatnya 5 kali, 5 waktu, rokaatnya 17. Jadi ketika sholat itu pertama turun, itu 50 kali. Ya, hitung aja minimal 2 rakaat, 50 kali 2, 100 rakaat berarti dalam sehari. Protes ya. Jadi Nabi Muhammad dapat perintah itu turun ke langit, kan itu di langit ketujuh gitu ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim, eh ditanya dapat perintah apa Nabi Muhammad? Nah, sholat 50, oke bagus. Nah, turun lagi, mau Nabi Musa kalau tidak salah. Sama Nabi Musa ditanya, Nabi Muhammad, dapat perintah apa? Sholat 50. Oh jangan, Nabi Musa. Kebanyakan umatmu nggak kuat 50 itu. Nego kepada Allah. Nah, kemudian kembali lagi, nego kepada Allah. Setelah nego turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi. Ditanya Nabi Muhammad, sudah nego, sudah, berapa? Sekian. Kebanyakan masih, suruh balik lagi. Balik lagi, nego lagi, balik lagi, nego lagi. Sampai dari 50 itu tinggal sisa 5 sholat. Itu bukan bagian dari gradualisasi, karena itu tidak ada proses gradualisasi sama sekali. Itu hanya proses negosiasi. Jadi menarik, kita itu sholat asalnya 50, tapi jadi hanya 5. Selanjutnya, Homer. Apakah Homer itu langsung diharamkan? Eh, Homer itu bertahap pengharamannya, tidak langsung. Kenapa nggak kuat? Sudah terbiasa tiap hari minum Homer. Ini bayangkan masyarakat Indonesia yang terbiasa makan gorengan. Kita itu kan terbiasa makan gorengan. Bayangkan tiba-tiba MUI bilang bahwasanya gorengan haram, langsung tidak ada bertahap. Dah. Gorengan haram karena masyarakat Indonesia kena penyakit apa namanya itu ya, kalau kebanyakan lemak jenuh itu ya, kolesterol. Nah, gara-gara makannya gorengan semuanya, akhirnya kolesterol semua, akhirnya pada masuk rumah sakit. BPJS-nya tidak mampu menanggung, banyak kematian. Akhirnya MUI bilang haram. Ya, nggak bisa, saya yakin bahwa masyarakat Indonesia masih makan gorengan. Jadi karena saking sudah melekatnya pada masyarakat Arab yang namanya khamar, maka pengharamannya harus bertahap. Bagaimana pengharaman bertahap? 4 fase. Fase pertama itu isyarat buruknya konsumsi khamar. Nah, ini ayatnya. Dan dari buah-buah nakhil kelapa, anak anggur, kamu menjadikannya bahan untuk mabuk, dan kamu jadikan juga sebagai sumber rezeki yang baik. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat ayat bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ini kan cuma ngasih tahu aja. Loh kok ya kamu pakai mabuk? Loh padahal bisa kamu pakai untuk mencari rezeki. Coba pakai rezeki aja lah, nggak usah pakai mabuk. Jadi itu hanya isyarat. Buruk mengkonsumsi homer itu. Nggak haram. Jadi kalau ditanya apakah itu homer waktu itu haram? Enggak. Kemudian turun ayat lagi yang lain. Mereka menanyakan tentang khamr dan judi. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam keduanya itu terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lah, menarik ini. Jadi tidak dibilang khamr nggak manfaat, enggak loh. Bayangkan loh. Di Quran itu mengatakan khamr ada manfaat. Nah, cuman manfaatnya apa mabuknya lebih besar. Tapi apakah pada waktu ini sudah haram? Enggak, belum. Jadi hanya mengatakan khamr itu buruk. Meskipun banyak manfaat, ada manfaatnya. Tapi kebanyakannya justru kebanyakan dari hasilnya malah buruk, bukan manfaat. Jadi eksplisit saja mengatakan keburukan khamar. Pada fase ketiga, baru diharamkan khamar untuk sebagian aspek. Yaitu ketika mau sholat. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat dan sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Artinya ketika tidak mabuk boleh enggak? Boleh saja. Jadi bertahap dulu, ya sudah kalian mabuk-mabuk aja, tapi kalau mau sholat sadar. Mereka kan sudah mantap hatinya untuk selalu sholat. Dan diajak sholat, sholat mereka. Tapi di luar sholat masih mabuk. Tapi waktu itu nggak masalah karena bertahap. Baru ketika masyarakatnya sudah siap, turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, maisir, judi, ansop, mengundi nasib, azlam, patung, rijsun. Hal yang keji, nista. Dan termasuk dari
dengan setan. Maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jelas ini. Haram, tidak boleh lagi mengkonsumsi khamar. Maka sahabat Nabi setelah itu menghancurkan. Jadi kan sahabat Nabi bukan hanya ada yang minum, ada yang produksi kan pasti. Ada yang punya pabrik khamar. Nah, yang punya pabrik khamar itu setelah murad, setelah full diharamkan, dihancurkan semua khamar. Botol, botol apa namanya, ya, apa wadah-wadah khamar itu dihancurkan, khamarnya dimusnahkan semuanya karena mereka sudah siap. Nah, ini enaknya gradualisasi. Nanti masyarakat sudah siap melakukan sesuai dengan hukum Islam. Apakah hanya khamar? Ada satu contoh lagi, ini contoh gradualisasi yang terakhir, yaitu adalah riba. Jadi riba itu juga karena sudah terlalu melekat, maka dibuat pengharamannya bertahap. Pertama sama kayak yang Homer, disindir dulu keburukannya. Bama dan apa-apa yang engkau berikan dari riba agar kamu mendapatkan keuntungan dari harta manusia, maka tidak akan untung di sisi Allah. Dan apa-apa yang kamu berikan dari zakat, turiduna, yang kamu harapkan dari hal tersebut adalah keridhaan Allah, maka itulah yang dilipat gandakan. Jadi orang riba itu mau lipat ganda, tapi kata Allah itu nggak lipat ganda. Kalau mau lipat ganda zakat lah, gitu. Itu cuma menyindir saja, maksudnya riba itu buruk. Kalau mau itu tidak akan melipat gandakan apapun. Itu menyindir. Setelah disindir dikasih syarat. Dan atas kezaliman orang-orang yang Yahudi sebelum kalian, kami haramkan bagi mereka hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Dan dikarenakan mereka sering menghalangi orang dari jalan Allah. Dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal sudah dilarang. Jadi masih tahu umat terdahulu itu riba dilarang. Ya maksud kalian umat Islam tidak dilarang? Isyarat bahwasanya riba itu nggak boleh. Gitu. Kak, fase ketiga, datang ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba yang double-double, apa mubafa dan engkau beruntung. Ini baru sebagian riba saja yang diharamkan. Riba kan ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Jadi yang diharamkan baru bagian riba. Berarti melakukan jenis riba yang tidak double boleh-boleh menurut ayat ini. Tapi kemudian dilengkapilah ayatnya. Setelah itu alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba tidaklah berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang telah dipengaruhi atau tersetan gitu ya. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Gitu. Jadi, oh sudah orang makan riba jelas nggak boleh kaitkan dengan setan. Nah, ini adalah menunjukkan model legislasi pada masa Nabi Muhammad itu semuanya bertahap karena Al-Qur'annya tidak turun langsung, maka syariatnya juga tidak semuanya langsung bertahap. Dan bukan hanya ini, masih banyak yang lain yang juga bertahap. Dengan turunnya fase keempat, maka fase ketiga mansuh. Mansuh. Nah, apa namanya, belajarnya di usul fikih. Tadi ada di bagian atas, kenapa tuh Al-Quran turun bertahap? Ada salah satunya adalah nasakh. Ya, jadi nasakh itu menghapuskan eh, konsekuensi hukum dari ayat sebelumnya. Jadi fase ketiga ini ayatnya mansuh, terhapus, fase dua mansuh, fase satu mansuh, yang dipakai hanya fase keempat. Kalian nggak boleh ketika bilang saya mau khomer kata Al-Quran ada manfaatnya. Nggak bisa, ayat ini itu sudah tidak bisa, hukumnya itu sudah tidak bisa dipakai, sudah dihapus. Yang terpakai adalah yang oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting nih. Jihad Rasulullah. Jadi pembahasan ijtihad Rasul ini sangat penting. Nanti kita sampaikan di belakang kenapa kita bahas itu. Tapi kita perlu ketahui dulu ini, kita sepakati dulu apakah Rasul itu berjihad atau enggak. Asumsinya gini sebetulnya simpel. eh Apakah boleh?
Rasul itu menyampaikan sesuatu berdasarkan Rasul adalah manusia, bukan Rasul adalah Rasul. Kalau Rasul sebagai Rasul, maka yang disampaikan adalah seluruhnya itu wahyu. Tapi Rasul sebagai manusia, maka dia menyampaikan sesuatu yang memang dari nalar logikanya pribadi. Maka kita perlu cek apakah Rasul itu mungkin beristihad atau enggak. Ada dua golongan. Golongan pertama mengatakan eh, bahwasanya Nabi tidak berijtihad karena ada ayat ini, dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan kemauannya sendiri, dengan hawa nafsunya, dengan kemauannya. Bahwasanya yang dibicarakan itu tidaklah melainkan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan omong yang sembarangan, enggak. Maka berdasarkan hal itu, kita bisa mengatakan bahwa Rasul itu tidak butuh istihad karena semuanya didapatkan dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak perlu menjawab suatu ditanya oleh sahabat, dijawab melalui mikir, tidak perlu. Karena sudah dapat wahyu dan yang disampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Logis, ya kan? Dari ayat yang tadi, dan tidaklah dia berkata menggunakan keinginannya sendiri, tetapi itu adalah wahyu. Untuk alasan pertama. Alasan kedua, mereka mengatakan ijtihad itu ada dua kemungkinan. Orang melakukan ijtihad itu bisa benar bisa salah. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Maka kalau ada opsi di mana Rasul itu mendapatkan sesuatu yang pasti mutlak benar, apa ini? Langsung ngambil yang mungkin salah. Kalau kita mempunyai dua kunci, kunci yang pertama itu isinya adalah pasti benar. Kunci yang kedua itu isinya bisa benar bisa salah. Itu kan nggak logis kalau kita membuka kotak ke kunci yang kedua. Nggak mungkin. Kita pasti akan milih kunci yang pertama. Sudah pasti jackpot, sudah pasti benar. Kunci kedua bisa jackpot, bisa enggak. Bisa benar, bisa salah. Maka menggunakan kunci kedua itu hal yang sia-sia. Maka melakukan ijtihad adalah hal yang sia-sia. Logis sekali ini pendapat dari kelompok yang pertama. Selanjutnya, masih menyambung yang tadi. Karena ijtihad mungkin salah, nggak cocok untuk Nabi yang maksum. Nabi tidak bisa salah, tapi ketika melakukan ijtihad dan ijtihadnya salah, berarti itu mengurangi kemaksuman Nabi. Berarti itu membuat Nabi eh, bisa melakukan kesalahan. Tidak cocok dengan sifat Nabi. Melakukan hal yang sia-sia juga tidak cocok dengan sifat Rasul. Sifat Nabi itu melakukan hal itu harus efisien. Gitu. Kemudian juga ada banyak sekali kondisi di mana Rasul itu tidak bisa menjawab pertanyaan sahabat. Nggak dijawab oleh Rasul, ditanya. Tanya sahabat, Rasul nggak jawab. Kenapa? Rasul nunggu wahyu. Maka ketika menunggu wahyu, ini menjadi dalil bahwasanya Rasul itu tidak mau mengatakan sesuatu, tidak mau berpendapat. Rasul itu maunya menyampaikan jika ada wahyu. Nah, maka dari itu, kelompok ini menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak bisa itu apa namanya, cannot ya, could not, atau must not, tidak boleh, tidak beristihad gitu lah, bukan cannot dalam bahasa Inggris gitu. Nah, maka kita cek sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyatakan Nabi Muhammad beristihad. Apa alasannya? Karena ada ayat fakta biru ya ulil absor. Maka ambillah ibroh, olah fenomena menjadi sebuah hikmah. Mengolah itu proses istihad, proses reasoning, proses berpikir. Oke, kalau wahyu itu tidak ada proses berpikir disampaikan. Maka fakta biru, ambillah ibroh, itu ada proses berpikir, wahai orang-orang yang punya ulil absor, punya akal. Oh, Nabi Muhammad punya akal dan diperintahkan untuk berpikir. Maka
Kalau Nabi Muhammad tidak berpikir, ya kan, berarti ayat ini percuma diturunkan, nggak berguna. Nabi sendiri yang menjadi pembawa wahyu tidak melakukan. Maka fungsi ayat ini menjadi aneh. Tidak mungkin ayat Al-Quran salah, yang mungkin adalah pemahaman kita yang salah. Oh, berarti Nabi Muhammad berijtihad karena ayatnya tidak mungkin salah. Ini alasan pihak kedua. Ayat tidak mungkin salah, yang mungkin salah pemahaman kita. Maka pemahaman kita kita betulkan. Kita harus menganggap Rasul berijtihad karena melakukan proses berpikir ini. Kemudian Rasulullah mengetahui ilat hukum. Jadi ketika sebuah hukum itu dicanangkan, siapa sih yang paling tahu? Ya, yang terlibat dalam proses ya Nabi Muhammad. DPR ketika membuat hukum, siapa yang paling tahu? Apakah masyarakat? Enggak. Yang paling tahu ya DPR yang membuat hukum itu. Nabi Muhammad yang sebagai bukan pembuat hukum karena la syari'a illallah, tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Nabi Muhammad sebagai satu-satunya penyampai hukum, maka pasti paling tahu sebab-sebab hukum, konsekuensi dari hukum, ilatnya seperti apa. Ilat itu sebab hukum tadi. Maka sebagai orang yang paling tahu, maka beliaulah orang yang paling pantas melakukan ijtihad. Bayangkan kalau ada DPR yang paling tahu bagaimana proses turun hukum, kemudian ada masyarakat awam jualan kresek, jualan plastik, kue, mencoba berbicara tentang hukum. Ya nggak cocok. Paling cocok adalah DPR itu sendiri. Maka ini paling cocok adalah Nabi Muhammad. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad mengkiaskan hutang antara manusia dengan hutang kepada Allah dalam ibadah haji. Jadi ada yang nazar, nazarnya nazar haji. Ditanya kepada Rasul, Rasul ini gimana? Nabi Muhammad mikir. Maka kata Nabi Muhammad adalah karena manusia itu bisa hutang ke manusia, maka kenapa tidak manusia hutang kepada Allah? Ya sudah tunaikan hutang ibadah hajinya. Karena itu adalah bagian dari hutang kepada Allah. Di situ Rasul melakukan kias. Kias itu bagian dari reasoning, berpikir, ijtihad. Kias antara hutang manusia dikiaskan kepada hutang kepada Allah. Nah, maka ini menjadikan pihak kelompok kedua, golongan kedua mengatakan Rasul beristihad. Kemudian dalam beberapa hadis Rasulullah menentukan pilihannya sendiri untuk umatnya. Contoh, kalaulah aku tidak membenarkan bagi umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk berwudu setiap sebelum sholat. Faktanya wudhu itu bisa sekali, tapi sholatnya bisa 1.000, 1 juta, 10 juta kali nggak apa-apa, selama belum batal. Jadi Rasul bilang, saya tuh pingin loh, mewajibkan. Tetapi Rasul memilih untuk tidak mewajibkan. Maka ketika Rasul memilih untuk tidak mewajibkan, dan Rasul bisa wudhu setiap hari. Setiap kali sholat Rasul wudhu. Kalau Rasul setiap kali sholat wudhu, maka ulama akan menyatakan ini wajib. Karena Rasul itu tiap hari wudhu. Berarti dari perbuatan Rasul kita dalilkan wudhu itu wajib setiap kali sholat. Tapi Rasul tidak setiap kali sholat wudhu. Karena untuk membuat hal ini menjadi tidak wajib. Nah ini proses ijtihad bagi pandangan golongan yang kedua. Dan beberapa contoh peristiwa ijtihad Rasul. Ketika Nabi Muhammad itu ada peperangan, perangnya belum selesai, Nabi Muhammad sudah mengambil asro, tawanan perang. Ditegur oleh Allah. Itu kan berarti beristihad Nabi Muhammad. Ditegur. Tegurannya seperti ini. Dan tidaklah bagi Nabi itu diperbolehkan untuk membunuh asro, tawanan, sampai dia yuskhina fil ard atau menyelesaikan perang mengalahkan musuh. Jadi perang belum selesai, Rasul mengambil tawanan, ditegur. Artinya Nabi Muhammad itu melakukan ijtihad. Ijtihadnya adalah oke kita ambil dulu tawanan perangnya, baru turun wahyu. Nah, berarti ini Rasul melakukan ijtihad dan ijtihadnya salah. Nanti kita bahas bagaimana ijtihad yang salah tadi. Yang kedua, contoh lain, ketika peperangan ada sekelompok sahabat itu izin kepada Nabi Muhammad gak ikut perang. Dijawab oleh Rasul, oke silahkan nggak perang. Ternyata ditegur oleh ayat-ayat Al-Quran,
Allah mengampunimu. Afallahu anka. Ketika engkau mengizinkan bagi mereka para sahabat, padahal belum jelas bagimu dari mereka siapa yang jujur memang tidak bisa berperang dan mana dari mereka yang berbohong aslinya bisa perang izin. Jadi Rasul itu tidak ngecek tapi langsung diizinin semua dijawab oleh apa? Dijawab oleh Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad mengambil tabani anak angkat ditegur juga dan tidaklah Allah menjadikan bagimu panggilanmu itu panggilan anak artinya bin Muhammad padahal aslinya dia bukan bin Muhammad gitu. Ini adalah contoh peristiwa ijtihad Rasul. Bagaimana dengan pendapat pertama tadi dijawab oleh kelompok kedua bahwa ayat wa mayantiqu anil hawa itu turun juga jawaban dugaan kafir. Kafir bilang Nabi Muhammad itu syair, bikin sendiri. Maka turunlah ayat yang menjawab spesifik fenomena itu. Bukan menjelaskan yang lain sekali lagi, tapi menjawab spesifik fenomena itu. Untuk menjawab tuduhan bahwasanya itu adalah bikinan sendiri, maka dijawab itu adalah wahyu. Selanjutnya, kesalahan dalam ijtihad kata kelompok kedua itu tidak menafikan sifat maksum. Karena orang ijtihad itu kalau salah, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Artinya nggak ada yang dapat dosa. Dua-duanya dapat pahala. Kalau benar dapat dua, ya kalau benar dapat satu. Maka karena tidak mempengaruhi, maka itu tidak mempengaruhi dosa, maka itu tidak mempengaruhi juga kemaksuman Rasul. Sehingga Rasul beristihad itu nggak ada masalah. Gitu. Maka dari sini kemudian kita simpulkan bahwa kita lebih condong kepada pendapat yang kedua bahwa Rasul beristihad. Apa sih pentingnya kok kita mempelajari Rasul istihad atau enggak? Di sini. Kalau Rasul berijtihad, maka syariat Islam itu betul-betul hadir penutup. Dan dengan adanya Rasul berijtihad, maka kita punya role model cara berijtihad. Penting. Kalau kita role modelnya adalah mu'af, itu bisa salah sebagai manusia. Kalau kita role modelnya kepada Nabi Muhammad dalam berijtihad, maka clear cara berijtihad kita mengikuti cara ijtihad Rasul. Kita punya role model dalam ijtihad. Karena kalau tidak, kita kebingungan bagaimana mengolah dalil-dalil yang atau peristiwa fikih yang dalilnya itu dalil umum dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Kemudian syariat di periode Rasulullah itu bentuknya kaidah umum dapat dijadikan manhaj dalam ijtihad untuk ulama selanjutnya. Jadi Rasulullah memberikan kaidah umum, kemudian kaidah umum ini bisa dipakai oleh ulama selanjutnya untuk melakukan ijtihad. Apa maksudnya kaidahnya umum? Jadi gini, sesuatu yang umum itu berarti detailnya bisa fleksibel. Contoh, yang gampang aja deh. Kenapa undang-undang, sekali lagi, undang-undang di mana saja itu umum. Diksi-diksinya pasti umum. Karena detailnya itu pasti akan dijelaskan di peraturan teknis bawahnya. Ada peraturan presiden, peraturan kementerian. Ya, jadi ada aturan penjelasnya pasti karena undang-undang akan bersifat umum. Bersifat umum itu biar operasional di bawahnya itu bisa jauh lebih fleksibel. Maka Rasul itu ketika beristihad memunculkan kaidah umum. Nama kaidah umum karena agar ulama pada periode berikutnya itu bisa memunculkan detail-detail yang lebih fleksibel berdasarkan sesuatu yang umum tadi. Bayangkan kalau semuanya fix, rigid, detail. Contoh ayat-ayat waris, bapak itu dapat setengah kalau nggak ada anak. Itu tidak bisa dinego. Tidak ada fleksibilitas karena sudah detail. Maka hal-hal yang umum itu kelebihannya adalah ada fleksibilitas detail nanti di bawah. Selanjutnya istilah di periode ini tidak hanya terbatas yang dilakukan Rasul, tapi yang dilakukan sahabat. Jadi sekali lagi melengkapi istilahnya Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, maka Rasulullah sebagai role model. Nah terakhir, jadi mari kita simpulkan bagaimana sih ciri-ciri karakteristik legislasi pada periode Rasul. Ada beberapa hal yang pertama yang paling penting dan jelas. Sumber hukum itu hanya ada dua pada waktu itu, Quran dan Sunnah. Dan itu tahap turunnya secara bertahap, tidak langsung.
Nanti kita akan melihat pada periode selanjutnya sumber-sumber hukum lain akan muncul. Sadar dari uruf, masalah, mursalah, qaulus, sahabi, istihsan, dan lain-lain. Itu akan muncul sebagai sumber hukum. Kalau bagi beberapa orang itu bukan sumber hukum, tapi metode pengambilan hukum. Ya, beda perspektif aja. Selanjutnya, sumber rujukan untuk mengetahui hukum syar'i itu hanya Rasul dan tidak ada yang lain. Semuanya muaranya Rasul. Al-Quran turunnya dari Rasul, hadis dari Rasul juga, maka semuanya turunnya dari Rasul. Nanti di periode berikutnya akan berbeda. Sumber hukumnya macam-macam. Sumber hukum. Referensi atau muaranya macam-macam. Ada bermuara ke sahabat A, bermuara ke sahabat B. Jadi itu berbeda karakteristiknya nanti. Kemudian syariat Islam sudah sempurna pada periode ini, dan syariat Islam datang dengan kaidah yang umum pada periode ini, sehingga pada periode selanjutnya bisa melakukan detail-detail yang lebih khusus dan fleksibel. Itu dari sini kita sudah mempelajari bagaimana tasnya periode Rasul, mulai dari uh, kenapa disebut fase pendirian, kemudian bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam, hukum yang berlaku, kemudian bagaimana Rasul mengganti hukum yang berlaku itu secara bertahap, eh, di berbagai aspek itu bertahap. Kenapa Quran turun bertahap juga? Karena ini, ya kan. Kemudian kita pelajari apakah Rasul beristihad atau tidak, dan jawabannya adalah beristihad. Kenapa beristihad? Karena kita butuh role model. Baik semuanya, kita cukupkan di sini pertemuan dan materinya. Semoga bermanfaat dan akan kita lanjutkan di periode berikutnya. Di pertemuan berikutnya, periode fase pembangunan dan penyempurnaan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.